Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini. Semoga jadi hiburan dan tentang beberapa mangga yang suka dilajeng wae. Mari kita cara ketan. Kita lanjut lagi ceritanya di episode hari ini. Episode sebelumnya menceritakan tentang Den Arya yang akan menculik seorang perempuan. Namun ada pesan ini dari pengarang. Ini hanyalah karangan fiktif belaka hayalan direka-reka sangkan jia gitu. Di alus-alus sangkan payus, ataupun hayalan yang memang dibuat hanya sekedar cerita saja gitu ya. Tidak ada dalam kehidupan nyata, ini hanya pikiran imajinasi saja sang pengarang. Jadi tidak ada dalam kehidupan nyata ini. Enggak orang kita teruskan lagi ceritanya. Singkat cerita, Arya sudah berhasil menculik perempuan yang dibicarakan sebelumnya. Entah bagaimana ceritanya, tapi saat itu Arya sudah bisa menggendong seorang perempuan dalam pundaknya sambil berlari. Arya yang memang bertubuh tinggi besar dan perempuan tersebut sepertinya agak kecil dan ramping, sehingga mudah saja bagi Arya untuk menggendong perempuan tersebut sambil berlari. Dasar cerita, namanya juga cerita. Arya ternyata membawa perempuan yang diculiknya tersebut ke pinggir hutan berdekatan dengan pondoknya Sukma, di mana sedang bebetah ataupun tinggal. Sesaat pada saat hampir sampai ke tempat pondok itu, ternyata sang perempuan sudah sadar dari pingsannya. Pas si perempuan tersebut mau berteriak, ternyata mulutnya sudah dijejali seperti kain atau sejenisnya sehingga dia tidak bisa berteriak. Namun setelah dia sadar bahwa dia sedang diculik dan sedang dipangku ataupun digendong oleh seseorang, seketika itu dia meronta-ronta, ingin lepas dari genggaman sang durjana penculiknya itu. Keadaan tersebut tak ayal menyebabkan Arya yang lagi memangku gadis tersebut pun merasa berat dan terganggu. Jalannya yang semula lancar kini agak tersendat dan goyang-goyang ke kiri dan ke kanan mengikuti rontaan si perempuan yang sedang digendongnya tersebut. Saking besar tenaga yang dikeluarkan oleh si gadis saat meronta, sampai-sampai pegangan Arya yang sedang memangku perempuan tersebut pun terlepas dan si perempuan pun terjatuh. Taregos ataupun topeng Arya yang digunakan untuk menutupi mukanya pun tertarik oleh rontaan si perempuan tersebut, sehingga jelaslah terlihat wajah Arya. Dalam keadaan panik tersebut, Arya sadar bahwa si perempuan tersebut pasti mengenali wajahnya. Merasa terlanjur basah karena dia sudah ketahuan, maka si Arya pun langsung membentak perempuan tersebut. "Hei, diam kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang menyakiti hatiku. Aku baik-baik ingin memilikimu, ingin menjadikan kamu pasanganku. Kamu malah menolaknya. Sekarang kamu akan tahu akibatnya." Dengan senyum yang menakutkan, Arya mendekati si perempuan tersebut. Kaki dan tangannya yang terikat meronta-ronta ingin lepas dari cengkraman ikatan yang membelenggu dirinya. Arya yang memang pada dasarnya
bukan orang yang berpengalaman dalam melakukan suatu tindakan kejahatan, ternyata ketika dia mengikat ikatan dari tangan dan kaki si perempuan tersebut tidak terlalu kencang, sehingga kaki si perempuan tersebut mudah saja terlepas dari ikatannya, walaupun tangannya masih dalam keadaan terikat dan mulutnya masih tersumpal. Si perempuan tersebut pun hampir saja bisa berlari, namun seketika itu Arya memegang badan si perempuan tersebut dan memeluknya. Kejadian tersebut tidak sadar berada di tepi sebuah jurang, yang di bawah jurang tersebut terdapat sebuah batu ataupun yang cukup tinggi dan banyak bebatuannya. Dengan rasa panik dan penuh ketakutan, si perempuan tersebut pun meronta kembali untuk keluar dari cengkraman sang penculik ataupun sang durjana. Saking kuatnya rontaan si perempuan tersebut, cengkraman Arya yang sangat kokoh pun hampir saja terlepas, dan dalam 2 kali 3 kali percobaan rontaan, si perempuan tersebut pun terlepas dan ternyata jatuh ke bawah jurang, tepat di sebuah batu yang mengenai kepalanya. Terlihatlah sesosok tubuh yang tergeletak di sebuah tanah, hampir tepat di sebuah pondok, tempat Sukma sedang tinggal. Namun tidak tahu kenapa pada saat tersebut Sukma sepertinya sedang tidak berada di sekitar pondoknya tersebut. Melihat perempuan yang baru saja dia culik kemudian terjatuh dan sepertinya pingsan, si Arya panik. Namun tidak lama kemudian datanglah seseorang sambil berlompat menuju si perempuan tersebut, yang ternyata adalah Yasa yang sedang dirasuki ataupun menitisnya Sukma. Melihat kejadian tersebut, sontak saja Arya semakin panik. Kalau saja si perempuan tersebut terselamatkan, kemudian dia laporan bahwa dia menculiknya ataupun Arya yang menculiknya, pasti dia akan mendapatkan masalah yang cukup berat. Dalam keadaan panik dan tanpa pikir panjang, Arya pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju perkampungannya. Seperginya Arya, Sukma yang mendekati perempuan tersebut tahu sebenarnya ada seorang laki-laki di atas tebing di sekitar tempat tinggal ataupun gubuknya tersebut yang lari meninggalkan mereka berdua. Sukma yang hendak mengejar laki-laki tersebut pun merasa kasihan. Dalam pikirannya lebih baik menyelamatkan dulu perempuan yang sudah terjatuh dan kepalanya tepat sekali terbentur ke atas batu dan berdarah. Dilihatnya perempuan tersebut terlihat benturan yang cukup keras tepat di atas kepalanya dengan darah yang bercucuran. Perempuan tersebut pun pingsan. Sukma ataupun Yasa berusaha untuk menolong perempuan tersebut. Aduh, bagaimana ini? Siapa ini? Kenapa sampai terjatuh seperti ini? Wah, tangannya terikat, mulutnya juga tersumpal. Jangan-jangan dia diculik dan mau diapa-apain kayaknya sama laki-laki tersebut. Aduh, ini siapa? Anak siapa? Orang mana? Jahat sekali orang tersebut. Begitulah pikiran ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun sangkaan-sangkaan yang Sukma rasakan. Sukma kemudian merangkul perempuan tersebut dan mendudukkannya di atas pahanya, di atas kakinya. Kemudian dengan telaten dia hendak menolong perempuan tersebut dengan membuka sumpal mulutnya dan membuka ikatan-ikatan talinya. Dia berusaha menyadarkan perempuan tersebut, namun karena memang kurang pengalaman dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia hanya bisa memberikan pertolongan sekadarnya saja.
Tidak lama kemudian terdengarlah teriakan-teriakan di sebelah bawah, seperti mengatakan ada penculik ataupun ada rampok yang menculik seorang perempuan. Dalam keadaan masih bingung dan panik, Sukma hanya terdiam tanpa harus tahu apa yang harus dia lakukan. Tanpa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu, di sana aku melihat seseorang sedang menculik si Sekar. Dia membawanya ke sini. Tuh, di sebelah sana. Terdengar sayup-sayup ada orang yang berbicara sambil menuju ke arah Sukma yang berada dengan si perempuan tersebut. Selanjutnya orang-orang pun datang dan yang lainnya berteriak memberikan komando. Hei kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah menculik perempuan dari desa kami. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu apakan perempuan tersebut? Sukma yang masih tidak sadar dengan apa yang sedang terjadi terlihat bengong-bengong sambil menoleh kepada arah suara yang sedang membentaknya. Sudah, tangkap saja orang tersebut. Dia sudah menculik Neng Sekar. Iya, sini. Ayo kita cepat tangkap dia. Ayo, teman-teman, kita tangkap dia. Singkat cerita, beberapa orang menghampiri Sukma dan menangkapnya. Satu pukulan telak ke atas mukanya, ke dalam muka wajah Sukma ada yang memukul. Seketika itu Sukma terjengkang dan terlihatlah tubuh Yasa yang sudah berpisah dari Sukmanya raga ini. Jadi Sukma ketika dipukul terpisah dari tubuhnya Yasa, dan seketika itu jiwa Yasa kembali ke dalam tubuh Yasa. Dilihatnya, kemudian Yasa diikat dan dibawa oleh gerombolan orang tersebut. Kemudian seseorang memeriksa perempuan yang baru saja terjatuh. Lalu dia berkata bahwa perempuan itu ternyata meninggal di tempat akibat pendarahan dan benturan terjatuh dari atas tebing tadi. Sukma dalam masih kebingungan melihat orang tersebut, melihat Yasa yang sedang digiring dibawa oleh orang-orang. Yasa yang baru saja kembali kepada jiwanya kemudian dibawa oleh orang-orang sekampung merasa bingung. Dia hanya ikut saja ketika orang-orang memboyongnya, dibawanya ke dalam kampung. Seketika itu Yasa ingin pergi, namun ada sosok yang memegang tangannya. Kamu juga akan tahu nanti apa yang akan terjadi padanya. Sosok tersebut berkata kepadanya, lihat, kamu bisa melihatnya apa yang akan terjadi bukan dari sini? Dalam bayangan Sukma, terlihat orang tersebut kemudian dibawa ke balai desa, dihukum, kemudian dibawa dan dipenjara ataupun dikurung, diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sulit dia sangkal. Walaupun Yasa menolaknya, tetap saja semua bukti-bukti mengarah bahwa dia bersalah, apalagi dia tidak ada saksi yang meringankan perbuatannya. Justru Arya dan juga Bana yang bersaksi bahwa mereka berdua melihat Yasa membawa perempuan ataupun Sekar, perempuan tersebut diculik oleh Yasa. Fitnahan yang tidak sengaja itu kemudian menimpa kepada Yasa. Di dalam penjara di kecamatan, Yasa terlibat lagi suatu pertempuran ataupun keributan. Dengan tidak sadar, Yasa memukul
orang ataupun narapidana lain sampai dia meninggal karena Yasa belum sadar bahwa tubuhnya sudah terlatih oleh sukma dan memiliki pukulan yang sangat mematikan, sehingga rekannya tersebut pun hilanglah nyawanya. Dengan pemberatan seperti itu, kemudian Yasa diasingkan ke Nusa Kambangan di penjara khusus bagi para narapidana berat. Kejadian yang lama itu pun dalam bayangan Sukma terlihat hanya sedetik saja, walaupun sekelumit namun jelas dia rasakan. Begitulah kamu. Sosok tadi kembali berbicara. Kamu bisa mengetahui apa yang akan terjadi kepada Yasa itu. Sudahlah, itu adalah jalan hidupnya. Dia difitnah, kemudian dia dipenjara, dan hukumannya bertambah berat karena sesuatu yang memang tidak disengaja. Itulah jalan hidupnya. Sekarang kamu sudah terlepas dari tubuh itu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Iya ya, aku sudah terlepas dari tubuhnya Kang Yasa. Terus siapa kamu? Aku adalah Dewi Sekar. Namaku sama-sama Sekar. Karena namaku sama-sama Sekar sama orang tersebut, sama perempuan itu, aku merasa tertarik untuk mengikuti dia. Lalu sebenarnya siapa kamu? Aku adalah makhluk dari dimensi lain. Apakah kau sama denganku? Aku juga tidak tahu bagaimana aku menjelaskannya. Hanya saja kita berada dalam dimensi yang sama pada saat ini. Memangnya ini dimensi apa? Ini adalah dimensi antara dimensi makhluk yang disebut jin dan dimensi makhluk yang disebut manusia. Kemudian kita berada di sini. Apa maksudnya? Kalaupun aku jelaskan tidak akan cukup. Sebentar, lihat di sana ada seseorang yang melihat kita. Benar saja, terlihat ada sosok tinggi besar yang sedang memandang Sukma dan juga perempuan yang mengaku dirinya Dewi Sekar. Dewi, kamu juga Sukma. Tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Hup. Sosok makhluk tinggi besar tersebut yang memiliki bentuk tubuh seperti manusia dengan satu lompatan dari atas tebing loncat ke hadapan dua orang tersebut, ke hadapan Sukma dan juga Dewi Sekar. Aku adalah Panglima Kumbang. Dari kemarin kamu aku cari-cari. Panglima Sukma. Panglima Sukma? Iya, kau adalah Panglima Sukma dan juga Dewi Sekar yang selama ini aku cari-cari. Rupanya jiwa yang kemarin aku bawa kemudian terjatuh dari kudaku dan kemudian dia kembali kepada tubuhnya. Ternyata bukan Anda, Panglima. Sebenarnya jiwa itu aku tidak salah mengambilnya dari tubuh yang sama, tapi ternyata itu jiwa yang lain yang aku cari-cari. Sebenarnya jiwa yang aku cari-cari adalah diri Anda sendiri, Panglima Sukma. Panglima Sukma? Siapa Panglima Sukma? Anda sendiri, Panglima Sukma. Mungkin Dewi Sekar akan bisa menjelaskannya. Ya, memang kamu itu Panglima Sukma. Panglima di negara Panglima Kumbang ini. Apa sebenarnya yang terjadi sebenarnya ini? Saya masih bingung nih. Aku pun tidak tahu. Aku disuruh ratu dari negeri Giring Wesi untuk mencari dirimu. Mungkin Ratu Giriwesi nanti bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hihihi, benar. Mari kita pergi saja.
kita temui Ratu Giriwesi. Kalau seperti itu, apakah tidak akan terjadi apa-apa dengan diriku? Engkau lebih tahu. Tentu Sukma, kamu lebih tahu dan kamu akan lebih sadar apa yang harus kamu lakukan. Tunggu. Boleh aku berpikir dulu? Tentu saja Anda boleh berpikir. Kalau aku pergi dengan dia, apa yang nanti akan terjadi? Tapi kalaupun aku tidak ikut, aku jadi penasaran siapa diriku ini. Dan bagaimana aku kembali ke dalam jiwaku yang sebenarnya. Diriku yang berada di alam nyata, yang dalam dimensiku. Mungkin ratunya Giriwesi ini bisa tahu jalan keluarnya. Setelah Sukma berpikir apa yang harus dia lakukan, kemudian dia berkata, kalau begitu aku ikut. Gak apa-apa, aku ikut. Benar tidak apa-apa ya? Kamu tidak akan menyakiti aku kan? Hehehe, tentu saja aku tidak akan menyakitimu. Mari kita pergi bersama-sama. Berjalanlah ketiga orang ini. Yang di depan adalah Panglima Kumbang, diikuti oleh Sukma, dan kemudian terakhir adalah Dewi Sekar. Tiga orang tersebut kemudian berjalan sampai di tempat yang agak luas. Tuan, kalau kita berjalan seperti ini, agak cukup lama kita akan sampai. Bagaimana kalau kita menggunakan Aji Napak Sancang? Kita bisa terbang ke negara, ke istana, sehingga lebih cepat. Bagaimana caranya? Anda cukup berpegangan dengan saya. Begitupun Anda, Dewi Sekar. Saya akan membawa kalian berdua pergi terbang sampai ke istana negeri Giriwesi. Ya, kalau begitu mah aku ikut saja. Tentu Panglima, aku juga mengikuti saja apa saranmu. Baiklah, mari silakan pegang kedua tanganku. Kemudian Sukma dan juga Dewi Sekar kiri kanan memegang tangan sang Panglima Kumbang. Dengan kekuatannya kemudian sang Panglima Kumbang terbang dan menembus awan. Tidak beberapa lama kemudian mereka sampailah ke sebuah tempat di atas awan yang ternyata ada daratan yang sangat luas. Luas yang semula hamparan tanah, kemudian terlihat banyak pepohonan dan taman-taman yang indah. Tidak berapa lama kemudian terlihatlah sebuah istana yang megah. Singkat cerita, ketiganya masuk ke dalam istana tersebut dan bertemulah dengan sosok sang ratu. Tuan Ratu, saya persembahkan Raden Sukma, Panglima yang Anda cari. Silahkan Anda memeriksa sendiri apakah ini memang benar Raden Sukma yang pernah engkau ceritakan. Terima kasih, wahai Panglima Kumbang. Aku sangat menghargai sekali apa yang kamu sudah kerjakan. Memang dia adalah Raden Sukma yang aku cari-cari. Aku juga tahu kamu salah mengambil jiwa seseorang. Dia adalah Yasa. Namun berkat kesalahanmu, itu semua adalah jalan-jalan takdir. Sehingga Yasa ini kemudian difitnah dan selanjutnya dia akan menjalani takdirnya yang sudah digariskan. Itu semua tidak disengaja
dan itu semua adalah memang jalan-jalan takdir yang tidak kuasa kita merubahnya. Biarkanlah Yasa menjalani takdirnya sebagaimana seharusnya. Anda Raden Sukma. Iya, ada apa? Siapa Raden Sukma dan bagaimana saya? Anda bisa mengenal saya? Apakah saya sudah pernah bertemu dengan Anda? Tentu kita pernah bertemu. Mungkin di tempat lain, dalam situasi yang lain, dan dalam keadaan yang tidak engkau sadari, atau mungkin belum terjadi, atau belum engkau rasakan. Aduh, saya mulai bingung lagi ini, apa yang sebenarnya terjadi. Gini, siapa kamu? Aku ini siapa juga? Bagaimana kita bisa bertemu? Tolong jelaskan, saya dari kemarin masih bingung ini. Sebenarnya banyak sekali yang harus Anda ketahui, wahai Raden Sukma. Namun pada saat ini aku sedang membutuhkan bantuanmu. Baiklah, aku akan membantumu kalau aku bisa. Tapi jelaskan dulu apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku berada di tempat ini. Aduh, bingung sekali ini. Begini Raden Sukma, dalam dunia nyata ada manusia yang ingin membuka portal ataupun pintu antara dunia manusia dan dunia gaib ataupun dunia jiwa. Saya berharap kamu bisa mencegahnya, ataupun kalaupun dia sudah bisa masuk ke dalam dunia kami, maka Anda akan mampu untuk bisa membendung kekuatannya dan kembali menutup pintu ataupun portal dua dimensi tersebut. Jika dua dimensi tersebut sampai terbuka, maka keseimbangan alam tidak akan baik-baik saja. Aduh, aku makin bingung ini Tuan Ratu. Jelaskan dulu siapa aku dan bagaimana aku bisa membantumu kalau aku dalam keadaan bingung seperti ini. Tentu kamu akan tahu, namun aku tidak akan bisa menjelaskannya dalam waktu yang singkat. Kamu akan sadar nanti setelah beberapa waktu dan beberapa saat apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, dalam dimensi umat manusia, kami ketika berada dimensi di luar kehidupan manusia, maka kami disebut adalah sesuatu yang astral ataupun tidak terlihat. Bukan tidak terlihat secara nyata, tapi tidak bisa dijelaskan dalam logika ataupun akal manusia. Maka manusia menganggap kami sebuah mitos, sebuah mistis, sebuah makhluk lain yang disebut makhluk gaib. Waktunya sudah habis. Ini Sukma ya, berada dalam kehidupan yang loncat-loncat ini, kesana kesini tanpa arah. Tapi menurut pengarang ini ceritanya memang masih awal ini, masih ngalalakon, masih permulaan. Jadi banyak hal yang memang akan terkuak nanti di episode selanjutnya. Untuk supaya nanti menjawab rasa penasaran ya, yang memang suka silahkan terus disaksikan, dipantau terus episode selanjutnya. Cukup sekian untuk episode kali ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like dan komentarnya ditunggu oleh Kang Dagol. Mangga wilujeng patepang deui di episode selanjutnya. Permios.